Fahri Hamzah menggegerkan dunia permedsosan. Dia mengatakan setelah Pilpres ini bakal ada yang jadi tersangka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Coba kita baca dulu kronologisnya, beritanya, statement Fahri. Nanti akan saya tayangkan ya. Sedang beredar nih videonya. Geger, Fahri Hamzah sebut Anies Caimin bakal jadi tersangka setelah Pilpres 2024. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Fahri Hamzah menggegerkan media sosial karena pernyataannya. Melalui sebuah video, Fahri menyebut Capres-Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dan Caimin akan ditetapkan sebagai tersangka setelah Pilpres 2024. Apakah benar? Kita tahu sama-sama Anies itu pernah rame urusan perkorupsian ini. Urusan Formula E ya. Oke, Caimin kardus durian kalau nggak salah. Lanjut nih, kita baca dulu beritanya ya. Pernyataan itu disampaikan Fahri dalam sebuah pertemuan yang direkam dan dikemas menjadi sebuah video. Dalam video terlihat Fahri tengah berkumpul bersama sejumlah pria. Pada potongan video yang dimaksud, seorang pria menanyakan perihal kegagalan program food estate di tangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Fahri. Bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan ini tidak sukses seperti yang diharapkan, tanya seorang pria. Kemudian Fahri langsung menjawab bahwa kegagalan program food estate itu hanya sekedar pemberitaan media massa saja. Setelah itu ia langsung menyebut soal adanya tersangka setelah Pilpres 2024. Itu koran, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin, ungkapnya. Kemudian Fahri meyakini Prabowo tidak akan diproses hukum meskipun program food estate yang dikelolanya dianggap gagal. Belum pernah diperiksa, Prabowo belum pernah diperiksa. Orang ini oposisi 40 tahun gak pernah masuk penjara, tegasnya. Kemudian lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut langsung menuding pria yang berbicara dengannya itu sebagai pihak yang tidak suka dengan Prabowo maupun Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sudahlah bos, Anda nggak suka Jokowi ini pendukungnya Prabowo lama. Nggak suka Jokowi akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo akhirnya benci Jokowi, kata Fahri. Kami tidak seradikal itu ya bang. Jelas pilihan tersebut. Kita cek dulu videonya nih, biar jelas bahwa ini benar Fahri Hamzah, suaranya Fahri Hamzah, dan orangnya yang berbicara juga Fahri Hamzah. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya Pak, yang baru-baru ini dari Singkong ke Jagung itu Food estate. Food estate. Itu yang luar biasa itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan kami juga itu Bang. Food estate itu adalah sebentar Bang, sebentar. Bisa dijelaskan kami bagaimana itu tuh sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana, sehingga ditunjuknya perusahaan milik Pak Prabowo yang menangani itu, dan bagaimana sampai dengan itu tidak sukses seperti yang diharapkan Bang. Itu koran tuh, nggak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya Prabowo karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi, akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi.
kami tidak seradikal itu juga ya Bang. Ya kira-kira begitulah. Mohon maaf. Oke. Jelas ya, yang ngomong memang Fahri Hamzah. Dan dibicarakan di forum santai, non formal. Biasanya kalau para politisi ngomong di forum-forum yang tidak formal itu tanpa gimmick, itu berpotensi bakal menjadi kenyataan di kemudian hari karena tanpa gimmick. Beda kalau kemudian di depan televisi biasanya banyak gimmicknya. Dan Fahri berbicara di forum non formal bersama dengan warga-warga. Saya nggak tahu, dia juga kayaknya nggak ngerti bahwa ucapannya ini direkam, ya, hingga kemudian sekarang menjadi viral. Ya, kita akan lihat ke depannya nanti apakah benar Anies Baswedan akan dijadikan tersangka, apakah benar Muhaimin Iskandar akan dijadikan sebagai tersangka karena kasusnya, atau seperti apa. Yang jelas kita tahu sebelum proses pencawapresan, penetapan bahkan, pendaftaran bahkan, Anies itu udah mulai dicek apakah dia korupsi di dalam urusan Formula E. Bahkan dulu itu sempat beredar keterangan dari KPK-nya bahwa susah memproses Anies karena pendukungnya bakal menganggap bahwa itu kriminalisasi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada saat itu. Ini bakal menjadi gorengan, ini bakal wah segala macam, tuduhannya macam-macam. Ini bakal menjadi tidak kondusif bila dilakukan penetapan Anies sebagai tersangka. Kalau nggak salah dulu seperti itu ya. Nah sekarang Fahri berbicara di forum ini dan kemudian menjadi viral. Katanya Anies dan Muhaimin Iskandar bakal jadi tersangka setelah Pilpres. Sudah direspon oleh tim Anies, sudah ada yang merespon. Dia bukan tokoh penting, ada yang merespon seperti itu. Kemudian Anies lebih baik diam menjawab statement Fahri itu. Enggak menjawab Anies, diam aja. Apakah ini bentuk kriminalisasi kepada Pak Anies atau ancaman atau apapun itu bentuknya? Yang jelas kita sepakat siapapun aja orangnya yang melakukan korupsi, kejahatan itu namanya, itu harus ditangkap. Siapapun aja orangnya, di belakangnya ada berapapun masa, mesti ditangkap. Kalau memang Anies terindikasi kuat melakukan tindakan korupsi Formula E, maka mesti diproses. Jangan melihat di belakangnya takut, jangan. Ini persoalan kebenaran, penegakan hukum. Bila di dalam membela yang salah aja mereka berani, apalagi kita membela yang benar, mesti lebih berani. Kan itu konsep berpikirnya. Dulu sempat saya buat video urusan persoalan Anies ini. Karena ada statement bahwa KPK takut digoreng, pendukung Anies takut segala macam. Enggak. Kalau memang pendukung Anies garang persoalan ini, artinya membela kesalahan. Kalau memang Anies salah, maka KPK jangan takut. Maju aja, proses aja bila memang dia salah gitu loh. Karena yang mendukung tindakan KPK yang benar itu justru akan lebih banyak. Santai aja jadi. Karena saya yakin ketika capres ini kan semuanya ngomongin tentang korupsi. Mua korupsi. Maka satu kali lagi, siapapun aja, bahkan calon presiden, bila terindikasi kuat, bahkan melakukan tindakan korupsi, bukan hanya indikasi, dengan bukti-bukti yang ada, maka proses, jangan takut. Kita bakal berada di barisan terdepan membela penegak hukum yang membumi hanguskan
korupsi di Republik ini. Karena itu salah satu penyakit yang mesti dihilangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.